Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Luar biasa, alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah sampai ya pada jadwal untuk bercerita. Bercerita apa? Ada yang tahu? Oke, yang pertama kita akan bercerita tentang sirah. Sirah itu apa ya? Siapa yang tahu apa itu sirah? Sirah itu adalah kisah. Kisah yang akan kita dengarkan kali ini adalah cerita atau kisahnya Nabi Muhammad. Anak-anak pasti sudah tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Siapa yang tahu? Ya, kapan? Tanggal berapa? Tanggal? Tahun gajah ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut catatan sirah ya, 12 Rabiul Awal tahunnya 571 Masehi. Itu disebut tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Kira-kira kenapa? Ada perang gajah, apalagi? Kenapa kok disebut tahun gajah pada saat Rasulullah dilahirkan? Jadi di tahun yang sama pada saat Nabi Muhammad dilahirkan itu terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Siapa? Abraha. Kenapa Bu Guru? Kok Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Ada yang ingat? Kenapa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Jadi Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah karena dia itu iri. Jadi heran nih, Abraha nih heran. Kenapa ya Ka'bah yang cuman bentuknya bangunan kotak persegi kok banyak didatengin orang sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau gitu aku mau buat istana yang lebih indah lagi dari Ka'bah supaya orang-orang di penjuru dunia datang ke istanaku, kata Abraha. Akan tapi dengan berbagai usahanya dia membuat istana yang megah, ternyata nggak bisa ngalahin. Karena apa, Cah? Orang-orang datang ke Ka'bah itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, berawal dari iri itu akhirnya Abraha ingin berniat menghancurkan Ka'bah. Supaya apa? Dia tidak punya saingan lagi. Supaya orang-orang datangnya ke istananya. Nah, itu sekilas cerita ya. Nah, di tahun yang sama lahirlah manusia pilihan, manusia yang akan menjadi utusan Allah yang terakhir, yang sudah diceritakan pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelum Al-Quran apa, Cah? Injil, ada Taurat, ada Zabur. Nah, jadi di kitab-kitab sebelumnya itu sudah diceritakan bahwa kelak akan ada Rasul yang terakhir yang akan diutus oleh Allah untuk menyebarkan, mendakwahkan agamanya Allah. Supaya apa? Manusia mengenal Tuhannya. Ya, sudah disebutkan dalam kitab sebelumnya, Cah, bahwa nanti yang akan menjadi utusan itu punya ciri-ciri A, B, C, D. Terus namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nah, setelah beberapa waktu Raja Abraha ini bersama pasukan bergajah itu menyerang Ka'bah, Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nah, ada banyak keistimewaan, Cah. Jadi ketika Rasulullah itu lahir, Cah, semua alam bergembira. Ya. Langit bergembira, pepohonan bergembira, batu-batuan bergembira, semua hewan binatang bergembira. Ya. Menyambut kelahiran sang utusan Allah. Ada banyak tanda-tanda alam. Mulai dari malamnya itu kayak terang benderang seperti siang, ya. Kemudian pokoknya suasananya enak gitu. Nah, itu termasuk salah satu tanda-tanda
alam Rasulullah lahir. Nah, ketika lahir itu Rasulullah kan sudah ditinggal oleh ayahnya ya, ketika berumur 2 bulan di dalam kandungan. Ketika Rasulullah wafat berarti ayahnya sudah meninggal. Ketika itu ibunda Rasulullah yang bernama Ibu Aminah melahirkan beliau. Itu menurut riwayat sirahnya itu tidak merasakan sakit. Sakitnya itu enggak seperti sakitnya ibu-ibu ketika melahirkan. Guru sudah melahirkan. Guru tahu rasanya rasa sakit melahirkannya. Itu menurut riwayat sirahnya itu ibunda Nabi Muhammad itu ketika melahirkan itu sakitnya enggak seperti ketika Bu Guru atau mungkin ibu-ibu kalian itu melahirkan. Sudah diberikan pertolongan oleh Allah. Kemudian ketika Rasul lahir seperti ada cahaya yang keluar dari bersamaan dengan Rasulullah lahir. Pada waktu itu semua keluarga Nabi Muhammad bergembira. Ada Abu Thalib, ada kakeknya Abdul Muthalib, ada juga pamannya Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab itu mengutus seorang budaknya, zaman dahulu kan masih ada budak ya, itu untuk membantu ibunda Nabi Muhammad melahirkan. Jadi ketika melahirkan, budaknya Abu Lahab ini, Abu Lahab kan paman Nabi ya, ini diperbantukan, disuruh bantu. Jadi sempat menyusui juga ini budaknya si Abu Lahab ini. Siapa yang masih ingat? Siapa nama budak itu? Perempuan kok. Siapa? Tak kasih clue. Pakai sen. Pakai tak. Tuh. Siapa? Siapa nama budaknya? Suwaibah. Siapa? Jadi Suwaibah ini sempat menyusui Rasulullah Muhammad kecil ya. Selain disusui oleh ibunda Halimah, ibu persusuannya, Rasulullah juga pernah menyusu pada Suwaibah. Nah, ketika itu Suwaibah mengabarkan ke rumah paman-paman Nabi. Assalamualaikum. Wahai Tuan, anak saudara laki-lakimu sudah lahir. Jadi karena bapaknya Nabi Muhammad ini adalah anak terakhirnya Abdul Muthalib, ya, kan mereka sayang sekali pada anak bontotnya, pada adik-adiknya. Ketika Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad meninggal dan Muhammad kecil lahir, maka itu dianggap sebagai penggantinya. Ada pengobatnya kehilangan Abdullah, lahirlah Muhammad. Nah, makanya mereka sangat berbahagia. Sampai Abu Lahab saja itu termasuk salah satu orang yang sangat mencintai Rasulullah ketika lahir. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong, alhamdulillah akhirnya saudaraku punya anak. Datanglah itu mendatangi ibunda Aminah yang habis melahirkan. Abdul Muthalib ketika itu sedang berada di sekitar Ka'bah. Jadi orang zaman dulu itu kan beribadah haji juga, Ka'bah itu juga dijadikan seperti kayak masjid, tempat iktikaf ya, menyepi, merenungi hakikat hidup itu di situ. Nah, itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad juga berada di situ ketika Rasulullah lahir. Kan ada lagunya ya ketika Rasul lahir. Rohatil ya rutashru bilayalil maulidi, bisa? Wabarikun nuri abdu. Lanjutnya? Saya tidak tahu. Min ma'ani Ahmadi. Abdullah nama Ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya.
istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh, kurang keras. Itulah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Nah, ketika itu Rasulullah lahir, Abdul Muthalib dan semua pamannya mendatangi Aminah. Tapi setelah mereka berbahagia, mereka bingung. Jadi Muhammad kecil digendong bergantian, digendong kakeknya, digendong pamannya, semuanya bergantian menggendong, menciumi Muhammad kecil ketika lahir. Tapi setelah itu mereka bingung, habis bahagia, senang-senang, mereka bingung. Loh, siapa ya yang mau menyusui anak ini? Nah, jadi ketika itu Abdul Muthalib dapat ilham. Ya. Anaknya Ibunda Aminah ini mau dinamain siapa ya? Nah, ternyata oleh Allah Abdul Muthalib diberikan ilham untuk menamai anak itu Muhammad. Waktu itu belum ada yang namanya Muhammad di negeri Arab sana. Jadi yang pertama bernama Muhammad adalah Nabi kita, Muhammad bin Abdullah. Nah, setelah itu mereka bingung. Ini mau disusuin siapa ya? Karena budaya orang Arab itu zaman dahulu, ketika ada seorang bayi lahir, maka dia akan disewakan ibu susuan. Jadi menyewa orang untuk menyusui anaknya. Itu budaya Arab zaman dulu. Supaya apa? Biasanya ketika disusui oleh orang lain itu, mereka akan dibawa, bayinya akan dibawa ke kampung-kampung. Nah, di kampung-kampung itu udaranya masih segar, terus bahasa Arabnya masih murni, ya, masih murni. Kemudian ada ada budaya mengembala. Tahu mengembala? Tahu mengembala enggak? Tahu mengembala enggak? Tahu. Mengembala itu apa? Angon. Ada budaya angon. Nah, pada saat bersamaan datanglah seorang wanita bersama suaminya mengendarai kedelai. Benar, kedelai dikendarai? Apa Apa Mas? Apa Mas Mahira? Keledai. Keledainya sudah tua, dikendarai oleh Ibu Halimah dan suaminya. Jadi jalannya pelan karena keledainya sudah tua. Yang lain itu ada teman yang lain, ada orang-orang yang dari kampung Bani Sa'ad namanya, itu bersama Ibunda Halimah datang ke Mekah berbondong-bondong bareng-bareng nyari nyari anak kecil bayi untuk disusui. Jadi mereka menawarkan jasa untuk menyusui bayi. Nah, ketika teman-temannya Ibu Halimah ini sudah dapat bayi, milih bayinya yang orang-orang kaya, ya, tinggal Muhammad sing belum dapat ibu persusuan. Ya, tinggal Muhammad yang belum dapat ibu susuan. Ketika datang tok ke rumah salah seorang, bertanya, apakah engkau punya bayi untuk aku susui? Kata Ibunda Halimah, maaf, bayi saya sudah disusui oleh orang lain. Datang lagi ke rumah yang satunya, maaf, sudah disusui oleh orang lain. Tinggal satu rumah yang belum didatangi, yaitu rumah yang ditempati oleh Ibunda Aminah. Ketika itu Ibunda Aminah sudah menangis, sudah bercucuran air mata. Rombongan orang-orang Bani Sa'ad sudah pada pulang.
sudah pada bawa bayi mereka masing-masing untuk disusui dan dibawa ke kampungnya. Tapi anakku belum dapat ibu susuan, ini bagaimana? Menangislah Ibunda Aminah. Nah, ketika itu ditawarkanlah kepada Ibunda Halimah. Halimah Sa'diyah gitu ya. Ibu Halimah berasal dari Bani Sa'ad, makanya dinamain Sa'diyah. Berasal dari kata Sa'ad, Bani Sa'ad ya. Kemudian setelah itu ditawarkan kepada Ibunda Halimah, wahai ibu, tolonglah susuilah anak saya. Tapi ketika itu suaminya membisiki, istriku, dia itu anak seorang janda loh, bayi itu anak seorang janda loh, dan bukan dari orang kaya. Apa kita batalkan aja, kita pulang aja yuk, kata suaminya. Lalu sudah mau jalan pulang cah, Ibunda Halimah dan suaminya mengendarai keledai. Teman-teman yang lain sudah dapat bayi, sudah pulang menuju ke kampungnya. Wes melampah wangsul ya. Kemudian ketika di jalan, Allah menggerakkan hati Ibunda Halimah. Tapi bagaimana ini? Akhirnya Ibunda Halimah berubah pikiran cah. Ya sudah, ayo kita asuh saja yuk, nggak apa-apa. Anaknya Ibu Aminah kita asuh saja. Kemudian Ibunda Halimah mendatangi rumah Ibu Aminah lagi. Ketika itu Ibunda Aminah sedang menangis, geloni putrane nggih, nono sing gelem nyusoni. Tiba-tiba Allah memberikan pertolongan dengan menggerakkan hati Halimah dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Wahai ibu, wahai tuan, saya akan mengasuh putra panjenengan. Siapa namanya? Muhammad. Akhirnya tangis Ibunda Aminah berubah menjadi tangisan kebahagiaan ya. Nah, seneng nggih? Waune sedih karena nggak ada yang mau menyusui anaknya, sekarang menjadi tangis kebahagiaan. Ya, menjadi tangis kebahagiaan. Terus setelah itu Nabi Muhammad kecil dibawa ke kampungnya Bani Sa'ad. Ya, dibawa menaiki keledai yang tadi sudah tua itu cah. Tapi qadarullah, keajaiban Allah dikirimkan, tiba-tiba keledai yang ditunggangi oleh Ibunda Halimah dan juga suaminya beserta Nabi Muhammad kecil itu jalannya menjadi cepat, bahkan bisa berlari cah. Seruntul ya. Bisa berlari. Nah, teman-temannya yang sudah pulang duluan itu naik keledai juga, tapi keledainya kan masih seger buger. Heran, loh, kok ono sing nglancangi kayak sapa ya? Ternyata, loh, bukannya itu Halimah. Wahai Halimah dipanggil. Halimah, kamu ganti keledai ya? Enggak. Ini keledai saya yang tadi. Yang tadi saya bawa ke Mekah loh, ini saya kendarai lagi pulang. Mereka heran, loh, padahal keledainya udah tua, udah nggak bisa lari, kok sekarang malah bisa ngeduluin punya teman-temannya. Mereka heran. Akhirnya Halimah sadar, Masya Allah, ini adalah berkah. Anak ini kayaknya membawa berkah, Pak. Ngomong kayak sama suaminya ya. Dan tiba-tiba air susunya ibu Halimah ini menjadi deras sambil menggendong bayinya Nabi Muhammad ini sambil disusuin tidur anteng. Pokoknya pinter repor bayinya niku. Nggak kayak temennya yang tukang rewel, oe itu nggak suka rewel kayak kita ya. Kalau kita nangis terus mungkin rewel minta gendong. Nabi Muhammad dari kecil tuh nggak pernah nyusahin ya. Pokoknya lovable, sangat mudah untuk dicintai Nabi Muhammad itu sejak bayinya. Nah, setelah itu
selama beberapa tahun, diasuh oleh Ibu Halimah ya di kampung Bani Sa'ad. Nabi Muhammad sudah lancar berbicara ketika umurnya bahkan mungkin belum 2 tahun cah. Pun lancar. Kita naik 2 tahun paling lagi bisa maam gitu ya. Tapi Nabi Muhammad sudah, menurut riwayatnya ini sudah lancar berbicara ketika umur 2 tahun. Nah, di situ sambil digembleng oleh Halimah dan keluarganya, Nabi Muhammad diajarin bahasa Arab yang murni, diajarin mengembala kambing. Disitulah Nabi Muhammad juga belajar menjadi seorang pemimpin. Angon ke podo wae belajar jadi pemimpin ya. Angon hewan. Nek bu guru ngomong sampean, iki contoh juga belajar menjadi seorang pemimpin. Di kelas mungkin ada juga yang ditunjuk jadi ketua kelas, belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya. Nabi Muhammad juga digembleng dari kecil menjadi seorang pemimpin. Itu sudah skenarionya Allah cah, sudah diatur oleh Allah. Dan ketika nanti Nabi Muhammad berumur kira-kira 4 tahun, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat. Diambil itu bagian hati-hatinya yang kotor. Nabi Muhammad diberikan sifat maksum yang insya Allah tidak pernah salah. Rasulullah itu benar tapi pernah keliru. Manusia itu pernah keliru. Nek kita pernah keliru, pernah salah. Nek Nabi Muhammad pernah keliru tapi nggak pernah salah, karena datangnya semua apa yang beliau sampaikan lewat tutur katanya, lewat perbuatannya itu adalah bimbingan langsung dari Allah. Kok Nabi Muhammad pernah keliru Bu Guru? Iya, tapi Nabi Muhammad insya Allah nggak pernah salah. Kelirunya bagaimana Bu Guru? Satu contoh yang kemarin kita pelajari di surat Abasa. Itu ditegur sama Allah Nabi Muhammad waktu itu ketika ada datang seorang yang buta, kayaknya namanya kalau nggak salah Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum atau siapa gitu ya. Nanti Bu Guru cek lagi ya. Guru lupa namanya. Itu pengen belajar pengen belajar agama Islam. Tapi Nabi Muhammad itu kayak ya nanti gitu ya. Malah beliau ngejar berdakwah untuk orang kafir Quraisy. Akhirnya ditegur nih sama Allah lewat surat Abasa. Abasa wa tawalla. Apa artinya abasa wa tawalla? Abasa artinya apa? Yang bermuka masam. Karena waktu itu Nabi Muhammad sedang galau memikirkan dakwahnya. Ada seorang buta itu datang meminta pelajaran, meminta untuk diberikan petuah oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad agak cuek. Nah gitu. Itu kelirunya kayak gitu aja. Tapi insya Allah Nabi Muhammad tidak pernah salah. Karena semua yang datang itu dari Allah. Nah itu anak-anak pengen dengar nggak peristiwa yang pembelahan dada Nabi Muhammad? Pengen dengar nggak yang cerita Nabi Muhammad itu dihindarkan dari maksiat oleh Allah? Nabi Muhammad pernah pengen nonton rame-rame. Nah zaman sekarang mungkin orkes ya. Pengen nonton rame-rame di kota Mekah, tapi oleh Allah dicegah. Di tengah jalan itu Nabi Muhammad tertidur nggak sampai ke tempat hiburan itu Nabi Muhammad dibuat ngantuk oleh Allah. Jadi sampai beberapa kali dan Nabi Muhammad kapok itu untuk mau lihat hiburan itu. Jadi sejak dari kecil Nabi Muhammad sudah ditolong oleh Allah, dihindarkan dari maksiat. Nah kalau pengen dengar lagi ceritanya, insya Allah kita akan sambung lagi minggu depan. Oke? Masih semangat? Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi anak-anak semua. Karena apa? Nabi Muhammad ini adalah satu contoh teladan yang paling agung, yang harus kita jadikan idola nomor 1. Manusia idola nomor 1 itu ya Rasulullah. Kita ikuti, kita pelajari kisahnya supaya kita bisa meniru hal-hal yang dicontohkan oleh
beliau. Tetap semangat ya. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah ya. Oke, kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. See you next time.